Dan pemirsa, waktu pendaftaran calon kepala daerah sudah di depan mata, namun hingga saat ini PDIP belum juga mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada jubir PDIP Ciko Hakim dan kemudian ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Mas Ciko. Bang Hanta melihatnya gimana nih? Apakah alasan ini sudah cukup kuat? Hanya masalah waktu katanya mengumumkan Anies Baswedan dan juga Rano Karno ataupun siapapun yang akan diusung di Pilgub Jakarta ini. Gimana Bang Hanta? Pasti otomatis 3 hari lagi PD Perjuangan tidak ada pilihan. Pasti akan mengumumkan antara tanggal 27 atau 29 kita tunggu. Cuma nama yang cukup beredar, Zoza, per hari ini memang adalah Anies berpasangan dengan Rano Karno. Kalau ini terrealisasi, menurut saya menjadi pasangan yang tidak hanya kuat, tapi sangat kuat menjadi penantang buat Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, menurut saya kalau misalnya komposisi ini yang terrealisasi, yang menarik adalah mengapa PD Perjuangan mengusung Anies akhirnya. Menurut saya pertimbangan elektoral sepertinya cukup determinan. Jadi ada potensi kemenangan, mengkalkulasi. Orang kan betul tidak hanya soal elektabilitas, soal ideologi dan sebagainya perlu. Tapi kan buat apa bertarung kalau tidak menang? Pasti ada faktor kalkulasi kemenangan. Yang kedua, Anies seperti yang semakin menguat kalau terjadi ya tidak ada dikoreksi. Maka mereka dipersamakan menjadi kekuatan, persamaan nasib politik tanda petik dan posisi politik karena memiliki lawan politik yang sama. Kim plus yang terkonsolidasi, yang didukung di belakang ada figur kuat katakanlah Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, keduanya dipertemukan oleh kebutuhan yang sama, simbiosis politik mutualisme. Anies Baswedan punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. PD Perjuangan punya boarding pass yang cukup tapi butuh figur yang memiliki elektabilitas yang kuat. Jadi yang keempat adalah ini tergabungnya kekuatan oposisi tanda petik yang terkonsolidasi. Kita tahu PD Perjuangan adalah kekuatan politik yang resmi, yang jelas, yang formal kekuatan oposisinya. Dan Anies ada salah satu representasi kekuatan oposisi itu. Nah, kalau ini bergabung menjadi kekuatan yang kuat, saya kira. Nah, tinggal Mas Ciko dan partainya, apakah betul Anies Baswedan? Pasti ada terpaan, pasti ada faktor Anies Baswedan. Nah, maju juga dua kekuatan oposisi terkonsolidasi. Pasti ada dinamika politik, pengaruh dari eksternal dan sebagainya. Nah, kita tunggu saja. Kalau ini terrealisasi, menurut saya ini akan menjadi kekuatan yang sangat kuat bagi lawan bagi Ridwan Kamil. Meskipun Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan memiliki tantangan komplikasi politik yang sama, punya kekuatan dan peluang masing-masing. Baik, memang jika duet Anies dan juga Rano Karno ini terjadi, ini akan menjadi seksi ya Pilgub Jakarta ini dan tidak hanya menghadapi kota kosong atau hanya satu lawan, tetapi ada penantang yang cukup tangguh ya. Nah, tetapi Bang Hanta, apakah jika benar nanti Anies dan juga Rano Karno yang akan diumumkan, apakah ini akan membuat Kim Plus ini akan goyah atau justru semakin solid? Karena kan Anies Baswedan tidak bisa kita tutup sebelah mata ya. Ya. Tidak ada pilihan bagi Kim Plus. Kredibilitas Kim Plus tiba-tiba gara-gara Anies maju kemudian mereka berubah. Menurut saya tidak ada pilihan. Karena itu Kim Plus juga harus memiliki kekuatan yang seimbang menyiapkan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil juga punya modal politik elektoral yang lumayan. Meskipun masih kalah dengan Anies Baswedan. Mereka punya mesin koalisi besar. Tentu juga PKS ada di dalamnya. Dan kita tahu PKS ini basis yang bisa diandalkan. Dan ketiga di sana adalah selain koalisinya gemoy, ada kekuatan pengaruh kekuasaan suka atau tidak suka. Sama, Anies juga punya kekuatan elektabilitas, punya mesin PDI Perjuangan yang juga solid. Dua partai yang bisa diandalkan mesinnya kan PDI Perjuangan dan PKS. Yang ketiga adalah tambahan pemilih nasionalis buat Anies dari PDI Perjuangan juga menjadi kekuatan. Nah, kalau ini dihadap-hadapan, saya kira akan menjadi kekuatan yang seimbang. Dan menurut saya ini menjawab pertanyaan Zoza, kemungkinan Kim Plus akan tetap mempertahankan Ridwan Kamil karena itu sudah terjadi, waktu sudah semakin sempit dan itu berresonansi dengan faktor-faktornya sangat banyak sekali kalau berubah. Jadi kemungkinan Ridwan Kamil yang akan bertarung melawan Anies Baswedan atau siapa. Baik, tapi dari kacamata Anda sebagai pengamat nih Mas Hanta, apa yang sebenarnya selain menjadi faktor elektoral, menjadi daya jualnya Anies Baswedan, deal-dealan seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh PDIP untuk mengusung Anies? Padahal kan kalau kita lihat politisi di PDIP itu kan banyak yang cukup bagus, ada Ahok, ada juga Prasetyo Edy bisa kita katakan cukup mentereng juga di Jakarta. Deal-dealan seperti apa yang dikejar oleh PDIP?
Satu, sebagai incumbent, incumbentsi beliau punya elektabilitas, modal sebagai incumbent. Yang kedua, kalau dikawinkan kekuatan Anies yang cukup lama berada di spektrum kanan, katakanlah Islamis, kemudian dikawinkan kekuatan nasionalis, ini kombinasi yang bagus. Tinggal pasti ada potensi pemilih PKS pergi. Tapi kan ada PD Perjuangan yang bisa terkonsolidasi. Jadi faktor itu saya kira, suka atau tidak suka, data surveinya Anies elektabilitas tertinggi. Di saat yang sama dia butuh boarding pass. Dan PD Perjuangan satu-satunya boarding pass buat Anies Baswedan. Tidak ada opsi lain. Karena itu kalau ini digabungkan akan menjadi kekuatan yang kuat. Mungkin saya bisa mengatakannya kekuatan dahsyat. Baik.